Salam pengadaan buat rekan-rekan penggiat PBJ di manapun berada. Hari ini saya dapat pertanyaan tentang bagaimana sih melaksanakan proses rapat persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa. Maka dari itu saya akan membahas rapat persiapan ini ya. Rapat persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa kalau di konstruksi dikenal nama pre-award meeting atau disingkat dengan PAM. Nah, bagaimana cara kita melaksanakannya ya? Selaku PPK, karena ini wewenangnya ada di PPK ya. Selaku PPK, pejabat pembuat komitmen ataupun pejabat penandatangan kontrak nantinya ya, akan melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa dengan mengundang anggota Pokja pemilihan dan calon pemenangnya yang tadi sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja pemilihan ya, pemenang cadangan 1 dan pemenang cadangan 2 jika ada ya. Maka dari itu setelah membuat undangan akan dilakukan persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa. Nah, bagaimana cara teknisnya? Kita lihat di Peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2019. Ada beberapa item yang harus dibahas di dalam rapat persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa. Di antaranya ya, satu adalah melakukan pengecekan kembali keberlakuan data isian kualifikasi bagi pemenang atau pemenang cadangan 1 ataupun pemenang cadangan 2 ya, secara berurutan ya. Jadi kalau sudah kita membuktikan kepada pemenang ya, maka kita tidak lagi melanjutkan kepada cadangan 1 dan cadangan 2 nya kalau sudah dapat dibuktikan. Yang kedua adalah bukti sertifikat kompetensi atau yang kita kenal dengan SKA ataupun SKT ya. Di sini ada dua juga, yaitu personil manajerial pada pekerjaan konstruksi ataupun personil inti pada pekerjaan jasa konsultansi. Yang ketiga, melakukan pengecekan kembali atau perhitungan kembali apakah perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ya ini akan digunakan ya, dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. Bisa saja hal ini terjadi ya apabila misalnya terjadi evaluasi ulang ya, terjadi adanya sanggah dan mengakibatkan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan ini menjadi berkurang. Semulanya misalnya dapat pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilaksanakan dalam waktu 180 hari, tapi dengan ada jadwal sanggah ya, dan evaluasi ulang maka berubah menjadi 150 hari misalnya seperti itu ya, maka dapat dilaksanakan perubahan pada waktu rapat persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa. Yang keempat yaitu kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi ataupun analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jadi di sini diminta kepada pemenang tadi yang akan ditunjuk sebagai penyedia untuk melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi ataupun analis ya, yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jadi ini merupakan ranah PPK yang akan melakukan kontrol terhadap seluruh operator, teknisi ataupun analis yang akan diturunkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima adalah pelaksanaan alih pengalaman ataupun keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja, praktik ataupun magang ya, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan ya, dalam rapat persiapan penunjukan penyedia ini ya, dilaksanakanlah transfer knowledge-nya terhadap apa saja sih pengalaman ataupun keahlian yang bisa dilaksanakan oleh si pelaksana, dan membuka sistem praktik kerja ataupun magang ya kepada misalnya ada yang peserta yang akan melibatkan praktik pemagangan ini ya. Dan yang paling pentingnya tadi ya, selaku PPK ya, melakukan pengecekan data isian kualifikasi ini melihat
masa berlaku data isian kualifikasi ataupun melihat ya, hasil evaluasi kualifikasi yang ditetapkan oleh Pokja pemilihan. Bukti sertifikat kompetensi SKA ataupun SKT tadi adalah dengan melihat secara nyata ya terhadap sertifikat SKA ataupun SKT ini diserahkan langsung kepada PPK ya. Jadi penyedia yang akan ditunjuk dan mendapatkan SPBD nanti menyerahkan mana dokumen yang aslinya ya, sesuai dengan dokumen yang disampaikan di dalam penawaran. Oleh karena itu ya bagi Pokja pemilihan ya, PPK dan pemenang ya, baik cadangan 1 ataupun cadangan 2 tadi ya, bersiap-siaplah untuk melakukan pelaksanaan rapat persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa ini. Dan di dalam kondisi misalnya ternyata di dalam pelaksanaan calon yang pemenang tadi tidak dapat ataupun tidak dapat membuktikan bukti kompetensi kerjanya ya, maka dapat dilakukan mengundang calon pemenang cadangan berikutnya ya. Dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang rapat persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa. Mungkin ada rekan-rekan yang akan menyampaikan pertanyaan ya, ataupun komentar, silakan, dan kita akan selalu membuka ruang diskusi ini. Terima kasih.